Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa musuh terbesar dalam hidup ini bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam diri sendiri? Bahwa pertarungan paling berat bukan di medan perang, melainkan di medan hati. Ya sahabatku, kita sedang hidup di tengah dua medan perlawanan yang terus mendidih. Yang satu di luar dan yang satu lagi tersembunyi di balik dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan mendengarkan untaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Fathur Rabbani. Jangan sampai menyesal. Inilah tanda-tanda bahwa imanmu belum sempurna. Jihad hawa nafsu dan setan. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita dua bentuk jihad, yaitu lahiriah dan yang batiniah. Keduanya adalah perlawanan yang harus kita tempuh, tapi tidak setara beratnya. Jihad lahiriah memerangi mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, melawan mereka yang menyakiti Islam dengan senjata, dengan kekuatan dan keberanian. Memang tampak jelas di mata, tapi jihad batiniah itulah medan yang paling sunyi dan paling sulit. Karena di medan batin kita berhadapan dengan musuh yang paling lihai, yaitu hawa nafsu yang licik, tabiat yang suka membelot, bisikan setan yang halus dan menggoda. Kita ditantang untuk bertaubat dari maksiat, untuk tetap memuliakan Allah dalam diam, dan untuk meninggalkan kenikmatan syahwat yang diharamkan meski tubuh ini sangat menginginkannya. Sahabatku, jihad batin ini tidak berdarah-darah, tapi bisa meluluh lantakan hati manusia. Ia tidak butuh pedang ataupun tombak, tapi bisa menancap lebih dalam dari segala senjata apapun. Itulah sebabnya, siapa yang menang dalam jihad batin ini akan diberikan kemenangan di dunia dan di akhirat. Siapa yang bisa menahan nafsunya dari keharaman, siapa yang tetap memelihara ketundukan kepada perintah syariat, maka sungguh ia sedang berjalan di jalan yang paling indah menuju ridho Allah. Dan siapa yang mati dalam kebenaran, dalam perjuangan menjaga dirinya agar tetap dalam ketakwaan, lukanya tak terasa seperti luka, layaknya dahaga yang dihapus oleh air dingin. Syahidnya seorang pejuang dalam kesungguhan menahan hawa nafsunya adalah penebus segala dosa. Namun, berapa banyak dari kita yang masih suka memamerkan amal-amal kita? Berapa banyak yang beribadah hanya karena ingin dipuji manusia? Berapa banyak yang beramal bukan untuk Allah, tapi demi pujian makhluk? Sedikit sekali orang yang benar-benar ikhlas, tapi banyak sekali yang munafik, yang mencuri perhatian dengan ibadah, tapi hatinya jauh dari keikhlasan. Wahai manusia, sadarlah. Sungguh aneh jika kita malas tunduk kepada Allah, tapi begitu mudahnya kita patuh kepada setan. Kita berharap lepas dari beban ujiannya, padahal sabar atas beban itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Dalam ilmu tasawuf, sabar bukan hanya menahan, tapi menyadari bahwa setiap detik adalah ladang kedewasaan. Sesaat bersabar, sesaat bersyukur. Kadang dekat dengan Allah, kadang terasa jauh. Kadang rezeki datang melimpah, kadang juga seret dan hampa. Kadang sehat, kadang juga sakit.
Tapi bagi mereka yang mencintai Allah, setiap keadaan itu adalah jembatan untuk semakin dekat kepadanya. Sahabatku, jadilah orang yang benar, maka kamu akan baik. Benar dalam ucapan, benar dalam tindakan. Jadilah orang yang adil dalam hukum, maka kamu akan cerdas dalam ilmu. Jadilah benar dalam hatimu yang paling dalam, maka hidupmu akan dilimpahi cahaya, karena keselamatan itu ada dalam ketundukan kepada Allah, dalam melaksanakan segala perintahnya, dalam menjauhi larangannya, dalam bersabar atas ketetapannya. Barang siapa yang mentaati Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan barang siapa yang tunduk kepadanya, maka manusia pun akan tunduk juga kepadanya. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat dan terlalu sempit meskipun kamu punya segalanya? Padahal tubuhmu segar, hartamu melimpah ruah, pakaianmu rapi, tapi ada ruang hampa yang tak mampu dijelaskan di dada ini. Bisa jadi karena kamu lupa bahwa harta yang kamu genggam bukan hanya untukmu seorang. Ada hak orang lain yang sedang Allah titipkan melalui tanganmu. Namun anehnya, kita lebih sibuk menghitung milik kita daripada memperhatikan siapa yang mungkin sedang menggigil di sisi kita. Wahai manusia, dengarkanlah sejenak. Aku hanya membawa nasihat, bukan ancaman, bukan pula celaan. Aku hanya bicara karena aku pun sedang bicara pada diriku sendiri. Kita ini sama. Kita punya kemauan, kita punya kebutuhan, kita semua ingin bahagia. Tapi ketahuilah, hidup ini bukan hanya tentang menuruti diri sendiri. Kita hidup berdampingan bukan untuk hidup sendirian. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Cobalah kau bayangkan, kalau kamu lapar, kamu pasti ingin makan yang enak, bukan? Kalau kamu dingin, kamu pasti mencari pakaian yang hangat, bukan? Kalau kamu sakit, tentu kamu ingin segera sembuh. Tapi bagaimana dengan saudaramu yang lain? Masihkah kamu ingat mereka ketika perutmu kenyang dan tubuhmu hangat? Lihatlah sekelilingmu. Mungkin ada yang tinggal di balik tembok yang sama, tapi hidupnya tak semujur dirimu. Ia sabar dalam kekurangan, menahan perih dalam kelaparan, tapi kamu, ya kamu malah menumpuk lebih banyak, melebihi apa yang kamu perlukan. Kenapa kau tak sisihkan sedikit? Mengapa engkau tak ulurkan tanganmu? Mungkin jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Nafsu yang tak pernah puas, hawa yang terus berbisik, dan setan yang selalu menari di balik pikiranmu. Semua itu membelenggu dirimu, menjeratmu hingga kamu takut memberi karena takut kekurangan. Padahal, siapa yang memberi di jalan Allah tidak akan pernah miskin. Justru sebaliknya, Allah yang akan menggantinya berkali-kali lipat dalam bentuk yang tidak pernah kamu sangka sedikit pun. Namun sayangnya engkau malah memuja hartamu itu, mengabdi pada dunia, dan menjadikan semua itu berhala yang kamu sembah diam-diam. Engkau takut miskin, tapi tidak takut melupakan Allah. Engkau lupa bahwa dunia ini sementara, bahwa yang akan menetap selamanya adalah amal. Dan sungguh amal itu bukan hanya sholat dan puasa semata yang dilakukan di depan umum, melainkan juga kebaikan-kebaikan kecil yang lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Ironisnya, ada yang puasa di siang hari tapi maksiat di malam harinya. Ada yang menahan lapar tapi ketika berbuka justru menelan yang haram. Ada yang menampakkan wajah bertakwa tapi hatinya keruh penuh iri dengki. Mereka mungkin tampak suci di mata manusia, tapi Allah tahu isi hati yang tersembunyi di balik dadanya. Nabi SAW pernah bersabda, umatku tidak akan terhina jika mereka mengagungkan bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita bisa mengagungkan bulan suci itu jika dalam hati masih tersimpan kecintaan pada dunia yang berlebihan? Jika dalam tangan masih kaku untuk berbagi, dan dalam mulut masih enggan mendoakan saudaramu,
Wahai sahaya, puasalah dengan ikhlas, bukan hanya dengan menahan lapar dan dahaga, tapi juga dengan menahan lisan dari dusta, menahan hati dari rasa sombong, dan menahan tangan dari kedekutan. Ketika tiba waktunya untuk berbuka, jangan kau nikmati sendiri. Lihatlah dulu di sekelilingmu. Mungkin ada tetangga yang tak mampu membeli sebutir kurma pun. Mungkin ada anak kecil yang hanya bisa mencium bau makanan dari balik jendela rumahmu. Bagikanlah meski hanya sedikit. Karena siapa yang tak bisa memberi di kala lapang, akan lebih sulit lagi memberi di saat sempit. Ingatlah, siapa yang berbuka sendirian tanpa mengingat orang lain, berarti ia sedang menanam benih ketakutan akan kefakiran. Dan siapa yang takut miskin karena berbagi, sungguh ia belum mengenal Allah betapa maha pemurahnya ia. Sahabatku, pernah nggak kamu makan enak? Tapi di waktu yang sama, seseorang di dekatmu, tetanggamu sendiri, justru menahan lapar. Mungkin kamu sedang duduk nyaman di meja makan, penuh lauk pauk dengan beraneka ragam, tapi diam-diam tetanggamu sedang meneguk air putih demi menahan perih di perutnya. Namun anehnya, kita tetap tenang, kita tetap mengaku beriman, seakan tak ada yang salah dengan piring yang penuh dan hati yang kosong. Wahai manusia, bukankah aneh jika kita mengaku mukmin tapi hati kita tidak peka? Mulut sibuk membaca doa tapi tangan tak pernah mau berbagi. Kita tumpuk makanan di rumah seolah rezeki kita akan datang lagi esok hari. Kita sibuk mengejar pujian, lupa bahwa keberkahan itu justru lahir dari pemberian. Ada yang mengemis di depan pintu rumah, tapi kita malah menutup pintu rapat-rapat, bahkan menolak dengan wajah yang masam. Padahal mungkin saja kelak giliran kita yang berdiri di posisi mereka. Tahukah kamu, dunia ini memang berputar. Hari ini kita di atas, besok bisa jadi sebaliknya. Maka jangan bangga saat tangan kita bisa memberi, dan jangan hina saat harus menerima. Karena hidup ini bukan soal siapa yang lebih banyak mengumpulkan, tapi siapa yang lebih banyak menebar manfaat. Nabi Muhammad SAW, sang manusia termulia, memerah susu kambingnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, dan bila ada yang meminta, beliau memberikannya langsung dengan tangan beliau sendiri. Lalu kita, apakah sudah pantas menyebut diri sebagai pengikut beliau? Kalau memberi saja masih terasa berat. Islam itu bukan hanya tentang sholat dan puasa saja, tapi juga tentang hati yang hidup. Hati yang tahu kapan harus peduli, hati yang tahu kalau di balik setiap harta yang kita miliki ada titipan untuk orang lain. Tawadu adalah pijakan, bukan pilihan. Memberi dari harta sendiri adalah cermin kebersihan jiwa, bukan sekedar kebaikan sosial semata. Lalu mengapa kita begitu kaku? Mengapa kita lebih senang menumpuk daripada membagi? Mengapa kita nyaman hidup dalam berkelimpahan, padahal di seberang sana ada yang menahan lapar? Ketahuilah, selama kita masih menjalin cinta dengan hawa nafsu, kita tidak akan pernah sampai pada derajat kasih sayang langit. Selama kita hanya hidup untuk memuaskan diri, kita akan terus gagal memahami makna sejati dari menjadi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan untuk menumpuk, tapi untuk menyalurkan. Maka cabutlah kelekatanmu terhadap dunia, bukan berarti meninggalkannya, tapi tempatkan ia pada posisi yang tepat. Jadikan dunia ini hanya sebagai jembatan, bukan tujuan akhirmu. Duduklah di depan pintu syariat, layani perintah-perintah Allah dengan ikhlas. Niscaya kamu akan beruntung, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Dan renungkanlah kata-kata Sayyidina Hasan Al-Basri, cukuplah bagi orang mukmin sesuatu yang mencukupi, seekor kambing betina, kurma yang hampir busuk, dan seteguk air. Bukankah ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari kelimpahan, tapi dari kecukupan yang penuh dengan keberkahan?
Maka dari itu marilah kita belajar dari mereka yang sederhana tapi lapang hatinya. Dari mereka yang sedikit harta tapi tak pernah pelit dalam memberi. Dari mereka yang mungkin tak terlihat di dunia tapi dicintai oleh penduduk langit. Ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah kami dengan tauhid-Mu dan terbitkan kami dalam kefanaan terhadap makhluk dan segala selain dari-Mu. Jadikanlah kami manusia yang ringan dalam memberi, ikhlas melayani, dan lembut hati terhadap sesama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang baik di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat, sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami dan terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.